main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 683. Kamu, keluarga Tuhanku pasti akan membunuhmu. Harus dikatakan bahwa semua orang kuat dari klan Zen di istana tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa sang patriark akan memikirkan level ini. Kamu Guan dan Zenan Sue, semua orang tiba-tiba merasa bahwa itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, Tuan Ye di depannya benar-benar luar biasa. Bahkan jika dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dia benar-benar layak untuk Zen Nang Sui. Terlebih lagi, latar belakang keluarga pihak lain tidaklah sederhana. Jika digabungkan dengannya, maka semua orang terikat menjadi satu. Pada saat ini, semua orang tidak lagi menolak untuk bergabung dengan Ye Guan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula. Pria tua itu membungkuk hormat kepada semua orang, dan kemudian berkata, pemimpin klan, Shen Wu dari keluarga Shen akan segera tiba di kota kami. Zentian berdiri perlahan, bersiaplah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa pemimpin klan telah membuat keputusan. Dan tidak ada yang keberatan lagi. Aula samping. Zen Nang Sui dan Ye Guan duduk berhadapan. Zen Nang Sui menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan bercanda, Nona Nang Sui menatapku seperti ini. Aku akan sedikit malu. Zen Nang Sui tersenyum dan berkata, Tuan Ye, sejujurnya, saya sangat ingin tahu tentang asal-usul Anda. Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Zen Nang Sui tiba-tiba berkata, jika keluarga Shen dan tanah hutan belantara kuno meminta Anda untuk meminjam buku catatan ini, maukah Anda meminjamnya? Ye Guan bertanya, bagaimana menurutmu? Zen Nang Sui menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Guan mengangguk, kita semua ramah satu sama lain. Jika kita memiliki hubungan yang baik, menurutku tidak ada masalah jika kita meminjamnya untuk dilihat. Tetapi jika kamu datang untuk merampoknya, itu akan bersikap sedikit kasar. Zen Nang Sui berkata dengan lembut, mereka mungkin tidak tahu bahwa kamu begitu mudah diajak bicara. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, ketiga kekuatan transendental telah terbiasa dengan kesombongan. Untuk barang yang mereka sukai pada dasarnya mereka membeli dan menjualnya langsung, atau bahkan langsung merampoknya. Tentu saja, trik ini sudah teruji. Karena tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menaatinya. Tapi kali ini, tanah air kuno dan keluarga Shen jelas-jelas membentur tembok. Tuan Ye di depanku adalah orang yang bertutur kata lembut, bukan orang yang berpikiran keras. Pada saat ini, Zen Nang Sui tiba-tiba menoleh dan melihat keluar aula. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Wajahnya menjadi gelap. Orang-orang dari keluarga Shen ada di sini. Ye Guan melihat keluar aula dengan ekspresi tenang. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di aula. Pria tua itu membungkuk sedikit kepada Ye Guan dan berkata, Tuan muda Ye, sang patriark telah mengundang Anda. Ye Guan sedikit mengangguk, berdiri dan pergi. Zen Nang Sui buru-buru mengikutinya. Segera, Ye Guan dan Zen Nang Sui dipimpin oleh lelaki tua itu keluar kota. Saat ini, Zentian sudah menunggu di sini bersama sekelompok tetua dari klan kota. Melihat Ye Guan, Zentian tersenyum sedikit, lalu berbalik untuk melihat ke langit yang jauh, di mana aura kuat datang sangat banyak. Rumah Tuhan, setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas gelap perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Shen Wu dari keluarga Shen. Di belakang Shen Wu, ada puluhan pakar top dari keluarga Shen. Perlu disebutkan bahwa Shen Wei juga mengikuti.
dia akhirnya ingin datang dan melihat sendiri. Karena dia juga penasaran dengan identitas Ye Guan. Dia ingin melihat seberapa kuat orang di belakang Ye Guan, yang membuatnya begitu percaya diri. Ketika dewa melihat Ye Guan berdiri di samping Zentian, alisnya tiba-tiba berkerut. Zentian tersenyum dan berkata, "Shen Wu, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu." Shen Wu mengangguk sedikit, lalu berkata, "Kamu harus tahu tujuan kedatanganku ke sini." Zentian tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye sekarang menjadi anggota klan Zen saya." Dari klan Zen, begitu kata-kata ini keluar, Shen Wu kembali mengernyit. Wajah Seng Wei penuh keheranan. Dia tahu bahwa generasi muda klan Zen memiliki kerjasama dengan Ye Guan. Tapi itu hanya kerjasama kecil, jadi dia tidak peduli. Pada saat ini, kata-kata Zentian tidak diragukan lagi memberitahu mereka bahwa klan Zen mendukung Ye Guan. Mengapa klan kota tiba-tiba memihak? Seng Wei mengerutkan kening dalam-dalam, dan sedikit kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Shen Wu menatap Zentian. Orang ini membunuh orang yang lebih tua dari keluarga Shen. Zentian berkata dengan tenang, "Bunuh saja dia. Apakah ada masalah?" Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat tersebut langsung menjadi tegang. Ini adalah tim yang kuat, sementara Shen Wu dan yang lainnya marah. Mereka juga sangat terkejut karena mereka tidak menyangka klan kota akan begitu mendukung Ye Guan. Tidak biasa, Shen Wu melirik Ye Guan di sebelah Zentian dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa klan Zen selalu berhati-hati, tapi kali ini mereka sangat mendukung Ye Guan, yang jelas tidak normal. Apa yang membuat klan kota ini sangat mendukung Ye Guan? Meskipun Shen Wu sangat marah di dalam hatinya, dia tidak meledak, dia mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi bersama semua orang. Tentu saja, dia tidak akan melakukan apapun di sini. Hanya bercanda, ini adalah wilayah klan Zen. Jika dia melakukan sesuatu di sini, mereka tentu tidak akan cukup menonton. Oleh karena itu, prioritas utama adalah pergi dari sini secepatnya, kembali ke rumah Tuhan, dan membuat rencana untuk jangka panjang. Namun, saat ini, Zentian tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Shen Wu berbalik dan melihat ke arah Zentian. "Apakah ada yang salah, Ketua Zentian?" Zentian mengangguk. "Shen Wu, aku ingin membunuhmu jika kamu tidak berbicara secara diam-diam." Setiap orang, sebelum Shen Wu bisa menjawab, Zentian melambaikan tangan kanannya, "Bunuh." Ledakan, dalam sekejap, puluhan ribu pilar cahaya tiba-tiba melonjak ke langit di dalam batas kota, dan kemudian melesat keluar dari batas kota, langsung menuju Shen Wu dan yang lainnya. Kirimkan formasi secara langsung. Melihat pemandangan ini, mata Shen Wu langsung berubah dingin. "Pergilah." Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah ke depan, melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan menyapu seperti air pasang, langsung menghalangi 10.000 berkas cahaya. Tetapi pada saat ini, ratusan orang kuat terkemuka tiba-tiba bergegas keluar dari segala arah, dan semua orang kuat ini bergegas menuju Shen Wu dan yang lainnya. Mata Shen Wu tiba-tiba menyusut, tangan kirinya tiba-tiba terentang, dan kemudian dia menggoyangkannya dengan keras. Ledakan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari lapangan, dan dalam sekejap, area di mana mereka berada hancur. Hampir di saat yang sama, Seng Wei segera menghancurkan jimat ajaib, dan jimat ajaib itu langsung berubah menjadi cahaya ilahi dan membubung ke langit, menghilang jauh ke langit berbintang yang luas. Ini adalah jimat penyelamat nyawa yang diberikan kepadanya oleh keluarga Shen. Jika dia menghancurkan jimat ini, keluarga Shen akan segera merasakannya,
dan mengingat jarak antara keluarganya dan klan kota, orang-orang kuat dari keluarga Sen dapat tiba. Paling lama seperempat jam. Setengah jam, Seng Wei tampak serius saat ini, dan dia tidak yakin apakah itu bisa bertahan selama seperempat jam. Karena pemimpin klan Zentian di depannya adalah yang paling kejam saat mengambil tindakan. Melihat begitu banyak orang kuat dari keluarga Zen datang untuk membunuh, ekspresi Shen Wu menjadi serius saat ini. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Zen akan begitu kejam melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan langsung menguncinya. Saat berikutnya, waktu dan ruang di depannya terdistorsi ruang dan waktu yang misterius. Dan tidak jauh di depannya ada Zentian. Zentian mengambil tindakan sendiri. Wajah Shen Wu sangat muram. Zentian, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang antara kedua keluarga? Jika mereka mati di sini, tidak ada keraguan bahwa keluarga Shen akan bertarung dengan keluarga Zen. Wajah Zentian tanpa ekspresi. Akankah keluarga Shenmu melepaskan Ye Guan? Shen Wu berkata dengan suara yang dalam, itu bisa didiskusikan. Zentian berkata pelan, saya yakin kamu adalah hantu. Shen Wu menatap Zentian, apa sebenarnya yang membuatmu begitu mendukungnya? Zentian berkata dengan tenang, Tuan Muda Ye adalah setengah dari klan Zen saya. Shen Wu tiba-tiba mengerutkan kening. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan membeku di tempatnya. Pernikahan. Zentian mengangguk, tebakanmu benar. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung menuju Shen Wu. Wajah Shen Wu sangat jelek. Dia tidak menyangka keluarga kota ini benar-benar akan menikahi Ye Guan. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Untuk apa sistem intelijen keluarga dewa? Tidak ada berita sama sekali. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zentian baru saja memikirkan pernikahan ini, dan dia bahkan belum punya waktu untuk membicarakannya. Di luar, orang-orang kuat yang dibawa oleh keluarga Shen semuanya adalah orang-orang kuat teratas karena mereka tidak ingin memberi kesempatan pada Ye Guan. Namun, saat ini, mereka berada di wilayah klan Zen. Yang terpenting adalah klan Zen serius oleh karena itu, setelah perkelahian, keluarga Shen yang kuat pingsan dan mati satu demi satu. Seng Wei tidak mengambil tindakan, karena saat ini, tindakannya tidak ada artinya. Seng Wei tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. Tuan Ye, bisakah kami berbicara dengan Anda? Zen Nang Sui menatap Sui dan tidak berkata apa-apa. Dia secara alami mengenal Seng Wei. Generasi muda adalah seorang wanita dan anggota keluarga kaya. Mungkinkah ini Nona Seng Wei dan Tuan Ye? Tidak yakin apa yang terlintas dalam pikirannya. Zen Nang Sui menoleh untuk melihat Ye Guan. Ye Guan memandang Seng Wei dan berkata sambil tersenyum, Nona Seng Wei, apakah Anda membawa begitu banyak orang untuk berbicara dengan saya? Seng Wei berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, tidak bisakah kita membicarakannya? Ye Guan menggelengkan kepalanya, terakhir kali kita bisa bicara, tapi sekarang, menurutku tidak perlu bicara. Seng Wei memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, orang-orang di sekitarnya sudah mati. Tidak mungkin untuk menerobos, karena terlalu sedikit orang yang datang kali ini. Seng Wei tertawa pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka dia akan mati di sini. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan waktu serta ruang di depannya tiba-tiba hancur. Saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba melonjak. Orang-orang kuat dari klan di sekitarnya segera terguncang oleh kekuatan yang menakutkan ini dan mundur dengan keras pada saat yang sama.
pusaran hitam tiba-tiba muncul dan menyapu Seng Wei dan sisa orang kuat dari keluarga Sen. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Di sebelah Ye Guan, seorang tetua dari klan kota berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu Sen Qi, kepala keluarga Sen." Mereka mengambil tindakan secara pribadi. Kepala keluarga dewa, Ye Guan menatap pusaran air. Di pusaran air, bayangan diam-diam mengembun, dan saat bayangan itu mengembun, aura menakutkan tiba-tiba menyebar dari lapangan. Galaksi sedang mendidih, ya Tuhan. Sen Qi menatap Ye Guan. "Kamu, keluarga Senku pasti akan membunuhmu. Bahkan jika Sen Qi terlahir kembali, aku tidak bisa menyelamatkanmu." Bab 684, tahukah Anda pemilik Dadao Pen? Di bawah, Ye Guan memandang Sen Qi tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata sambil tersenyum, "Sama-sama kapan saja." Sen Qi mengangguk sedikit, "Kita lihat saja nanti." Setelah berbicara, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, ruang dan waktu misterius yang tidak diketahui tiba-tiba hancur, dan pertempuran antara Zentian dan Sen Wu berakhir dengan tiba-tiba. Sen Wu mundur ke Sen Qi. Sen Qi memandang Zentian. "Mulai sekarang, keluarga Sen kami menyatakan perang terhadap klan Zen dan akan berperang sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia membawa Sen Wu dan yang lainnya lalu berbalik dan menghilang ke dalam pusaran air. Berjuang sampai mati, di lapangan, semua orang kuat dari klan Zen tetap diam. Tiga kekuatan besar telah berdamai satu sama lain selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka akhirnya tidak lagi damai. Zentian tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, silakan ikut dengan saya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan mengangguk sedikit dan mengikuti. Semua orang di lapangan segera mengikuti. Bukan hal yang mudah bagi dua negara adidaya untuk saling berhadapan secara langsung. Semua orang kembali ke ruang pertemuan lagi. Zentian memandang Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, mulai sekarang, Anda tidak bisa lagi meninggalkan klan Zen." Saat Ye Guan hendak mengatakan sesuatu, Zentian berkata lagi, "Saya tahu Anda diikuti oleh orang kuat yang tiada taranya, tetapi Anda harus memahami bahwa dua tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Jika binatang jahat itu ditahan, kapan jika waktunya tiba, kamu bisa melakukannya? Itu berbahaya." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Dilihat dari tindakan Sen Wu dan Sen Qi barusan, dia tahu bahwa meskipun dia sekarang memiliki keilahian dalam ilmu pedang, dia masih tidak bisa mengalahkan orang kuat di level ini. Zentian menambahkan, "Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menstabilkan hutan belantara kuno." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku juga memiliki kebencian di antara mereka." Zentian mengangguk, "Saya tahu, dengan Raja Iblis Qi Utara." Ye Guandao, "Iya." Zentian tersenyum dan berkata, "Tetapi ada 4 Raja Iblis di hutan belantara kuno." Ye Guan sedikit bingung, mereka melakukan urusan mereka sendiri. Zentian mengangguk, "Ya, selama Dewa Iblis tidak mengambil tindakan terhadapmu, maka tidak ada Raja Iblis yang dapat mewakili seluruh hutan belantara kuno." Ye Guandao, senior, maksudmu kita menghubungi beberapa Raja Iblis lainnya? Zentian berkata dengan suara yang dalam, "Klan saya berperang melawan keluarga Sen. Sikap gurun kuno sangat penting. Jika mereka mendukung kami, keluarga Sen akan kalah. Jika mereka mendukung keluarga Sen, klan kami pasti tidak akan jadilah lawan mereka. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan dukungan dari alam liar kuno, dan paling buruk, biarkan mereka menjadi pengamat." Ye Guandao, "Jika saya adalah Dewa Iblis,
saya pasti akan memilih untuk diam saja dan menuai keuntungan. Zentian mengangguk, ya, itu yang terjadi dalam keadaan normal, tapi bagaimana jika keluarga Sen pergi mencari mereka dan memenangkan mereka dengan keuntungan? Ye Guan terdiam. Zentian memandang Ye Guan. Teman muda Ye, kita harus pergi ke hutan belantara kuno secara langsung untuk bertemu dengan Dewa Iblis. Ye Guan mengangguk. Oke, Zentian segera berkata, ayo pergi sekarang, kita hanya bertiga. Ye Guan sedikit terkejut. A3, Zentian tersenyum dan berkata, dan Nan Sue. Nan Sue sedikit terkejut, dia memandang Zentian dengan penuh kebingungan. Zentian tidak berkata apa-apa lagi dan menghilang begitu saja bersama mereka berdua. Tidak lama kemudian, keduanya sampai pada susunan teleportasi. Setelah memasuki susunan teleportasi, tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan sebuah gunung yang luas. Zentian memandangi pegunungan tak berujung di depannya dan berkata dengan lembut, pegunungan hutan belantara kuno. Ye Guan sedikit penasaran, senior, apakah kamu kenal Dewa Iblis ini? Zentian menggelengkan kepalanya, saya tidak kenal dia. Ye Guan tertegun, apakah kamu tidak kenal dia? Zentian mengangguk, nenek moyang saya saling kenal. Ye Guan tampak terharu, berapa lama Dewa Iblis ini bisa hidup? Zentian berkata, dalam keadaan normal, klan iblis tidak mungkin berpartisipasi dalam pertarungan ini. Tapi yang saya takutkan adalah keluarga Sen akan memenangkan mereka. Jadi kita harus tetap bertarung. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa suku iblis akan sangat bahagia sekarang, karena mereka dapat menaikkan harga sepenuhnya. Ye Guan sedikit malu, senior, kali ini kita akan menekan klan. Zentian menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini keputusan klan Zenku sendiri. Ye Guan terdiam, dia tahu bahwa klan Zen melakukan ini bukan hanya demi buku catatannya. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan klan Zen, jadi mengapa mereka harus membantunya? Pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di depan ketiga orang itu. Su Ying menatap Ye Guan dan yang lainnya, siapa yang datang? Zentian berkata, Zentian, pemimpin klan Zen, datang mengunjungi Dewa Iblis. Klan kota, bayangan itu perlahan mengeras, dan itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu sedikit mengepalkan tinjunya, dan kemudian berkata, Kepala Zen, Dewa Iblis tidak ada di dunia ini. Zentian mengerutkan kening, tidak di dunia ini, Orang tua itu mengangguk, ya, Zentian berkata dengan suara yang dalam, bolehkah saya menghubungi Dewa Iblis? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, hanya Tuan Yaoi yang dapat menghubungi kami. Monster bulan, Zentian berkata lagi, bisakah Anda memberitahu Tuan Yaoi? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Jika itu orang lain, dia tentu saja tidak akan melaporkannya. Anda harus tahu bahwa dengan tidak adanya Dewa Iblis, Tuan Yaoi menangani banyak hal di gurun kuno. Oleh karena itu, status Tuan Yaoi di klan Iblis sangat tinggi. Bahkan jika keempat Raja Iblis melihatnya, mereka harus memberi hormat. Zentian tiba-tiba berkata, teman kecil, apakah kamu pernah melihat Senyi? Ye Guan mengangguk, aku pernah bertemu dengannya sekali. Zentian tersenyum dan berkata, saat itu, para murid dan muridnya berjuang keras untuk mendapatkan warisannya, dan bahkan alam semesta Senyi pun terkoyak. Tanpa diduga, warisan ini akhirnya jatuh ke tangan Anda. Dewa-dewa palsu di jajaran dewa itu pasti tidak akan memberikannya bangun, kan?
Ye Guan mengangguk. Aku telah bertarung dengan mereka beberapa kali. Tapi karena suatu alasan, mereka diam akhir-akhir ini. Zentian menggelengkan kepalanya. Bukannya tidak ada gerakan, tapi mereka menunggumu untuk melawan gurun kuno dan keluarga Sen. Ye Guan memandang Zentian. Senior, apakah kamu juga tahu tentang jajaran dewa ini? Zentian mengangguk. Tentu saja saya tahu. Anda harus tahu bahwa setelah kebangkitan Senyi, kuil Tao yang ia dirikan sangat kuat, tidak lebih lemah dari kita. Saat itu, ada 4 kekuatan super di seluruh alam semesta. Dan dengan jatuhnya Senyi, tatanan alam semesta yang dia ciptakan tiba-tiba runtuh. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, memang benar pepatah lama, teh akan mendingin saat Anda pergi. Ye Guan pun menghela nafas dalam hatinya. Diperkirakan Sen Yi sendiri tidak menyangka setelah kematiannya, orang-orang yang dibesarkannya akan langsung mengkhianatinya. Zentian menambahkan, sejak Senyi pergi, orang-orang itu ingin menjadi Senyi berikutnya. Jadi mereka menyatakan diri mereka sebagai dewa. Sayangnya, tidak ada yang bisa menandingi Senyi, dan pada akhirnya mereka semua berjuang untuk warisan Senyi. Berjuang. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Apakah Xuanzong datang menemuimu? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Xuanzong, dia mendengar Mu Yuan berkata bahwa lawannya adalah dewa paling kuat di kuil sejak Senyi. Zentian mengangguk sedikit. Lebih baik aku tidak datang mencarinya. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Ye Guandao, senior, apakah kamu takut keluarga Sen akan menemukan kuil ini? Zentian mengangguk. Mereka pasti akan pergi. Tapi saya tidak tahu keputusan apa yang akan diambil kuil pada akhirnya. Ye melirik ke arah Zentian, dan dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut, karena senior di depannya mengira segalanya sangat jauh. Musuh Ye Guan saat ini dan musuh potensial semuanya telah dipikirkan. Tinjauan ke masa depan, pada saat ini, lelaki tua yang pergi tadi muncul lagi di depan ketiga orang itu. Orang tua itu berkata, kalian bertiga, tolong. Zentian mengangguk, tolong pimpin jalannya. Di bawah kepemimpinan orang tua Dao, mereka bertiga memasuki kedalaman hutan belantara kuno. Setelah melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga sampai ke kedalaman hutan lebat, menghalangi langit dan matahari, namun proporsional dan tidak padat, sehingga cahaya di hutan sangat melimpah dan tidak menyengat. Zentian melihat sekeliling, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Ye Guan tersenyum dan berkata, senior, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Zentian mengangguk, kami tidak memiliki kontak dengan alam liar kuno. Jadi saya tidak pernah menginjakkan kaki di alam liar kuno ini. Ye Guandao, senior, apakah kekuatan Dewa Iblis itu 90% ilahi? Zentian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Guan bertanya lagi, apa kekuatan nenek moyang klan Zen? Zentian berkata dengan suara yang dalam, mendekati 90% keilahian. Ye Guan sedikit terkejut, mendekati 90% keilahian. Zentian mengangguk. Sangat sulit untuk mencapai 90% keilahian. Dan sejak zaman kuno, satu-satunya orang yang telah mencapai 90% keilahian, yang pernah saya dengar adalah Senyi dan Xian, beberapa orang hebat di dunia negeri roh. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior, apakah kamu pernah mendengar tentang pemimpin sekte masa lalu? Zentian sedikit mengernyit, pemimpin sekte sebelumnya. Ye Guan mengangguk, ya, Zentian menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Ye Guan sedikit bingung. Anda tahu?
Pemimpin sekte masa lalu adalah orang kuat yang tiada taranya dengan 90% keilahian. Mengapa dia begitu kurang terkenal? Pada saat ini, Zen Nangsue di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye berasal dari sungai waktu yang panjang. Dari mana datangnya guru sekte masa lalu ini? Ye Guan mengangguk. Ya, Zen Nangsue sedikit mengangguk. Itu normal, karena kita tidak tahu banyak tentang kekuatan di dalam sungai. Zentian melirik Ye Guan dan hendak menanyakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, lelaki tua di kejauhan itu tiba-tiba berhenti. Ye Guan dan yang lainnya melihat tidak jauh. Di depan pohon suci di kejauhan, ada seorang wanita duduk di sana. Di depan wanita itu ada sebuah kolam kecil. Dia mengenakan gaun biru muda dan kakinya di atas tanah. Riak lembut di kolam. Monster bulan, Ye Guan memandang wanita itu. Wanita itu tampak mirip dengan manusia. Penampilannya tidak ada bandingannya. Tidak seperti yang seharusnya dia miliki di dunia. Karena meskipun Arya merupakan monster jahat yang sering bergaul di kalangan manusia. Namun jika dilihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa dia berbeda dari manusia normal. Zentian tiba-tiba berkata, Nona Yaoi. Yaoi memandang ke arah Zentian dengan acuh tak acuh. Lalu tersenyum dan berkata, pemimpin klan Zentian benar-benar murah hati. Dia mencurahkan seluruh upaya klannya untuk permainan catur ini. Sungguh menakjubkan. Suaranya sangat ringan, jernih dan bersih. Zentian tersenyum dan berkata, saya pikir Tuan Yaoi sudah mengetahui niat saya. Yaoi mengangguk, aku tahu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Ye Guan. Apakah kamu kenal pemilik Dadao Pen? Ye Guan tercengang. Bersambung,